Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di acara Sosialisasi Bangkit 2023. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Tia Dwi Satyana ya Ibu. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih. Ya, kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada Bu Murni Dwi Astuti selaku Kepala BPA Telkom University. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Isa. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang Pak Andi Kurnia Handoko selaku KUR Pengembangan Program Siap Kerja dari BPA. Selamat datang Pak Andi. Ya, terima kasih Mbak Isa. Saya ucapkan selamat datang juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir di acara Sosialisasi Bangkit 2023 ini. Sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Isa dari BPA Telkom University yang akan memandu acara Sosialisasi Bangkit 2023. Selanjutnya kita langsung ke acara ya. Untuk yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mat Telkom University. Kepada host bisa langsung dinyalakan lagunya. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita
laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Ya, selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Kepala Bagian Pengembangan Akademik Telkom University kepada Ibu Murni Dwi Astuti. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, hatur nuhun Mbak Isa. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Mbak Tia ya, Mbak Tia Dwi Setiani dari tim Bangkit. Terima kasih untuk kesediaan waktunya untuk mengadakan sosialisasi Bangkit pada siang hari ini di Telkom University, Mbak. Ini yang the first ya untuk kegiatan MBKM 2023 kita start di hari ini gitu ya, seperti itu. Karena biasanya itu baru di akhir-akhir November begitu ya. Nah, sekarang ini kita sudah start untuk program Bangkit ini. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Ya, terima kasih untuk tim bagian pengembangan akademik ya yang sudah mempersiapkan acara untuk kita sosialisasi siang hari ini. Teman-teman mahasiswa ya peserta sosialisasi kegiatan Bangkit 2023 yang saya banggakan. Baik, ya program Bangkit gitu ya sebagaimana diketahui ini sudah dua putaran berjalan begitu ya, dan di 2023 nanti itu adalah putaran ketiga gitu ya. Ya perlu teman-teman ketahui gitu ya, perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa Universitas Telkom alhamdulillah gitu ya mendapatkan prioritas ya, satu di antara 15 perguruan tinggi yang kemudian proses sosialisasi Bangkit ya itu bisa dilakukan lebih dulu seperti itu dibanding dengan yang lainnya gitu ya. Program Bangkit ini sebenarnya nantinya akan masuk ke MSIB, ini yang sudah terkenal di mahasiswa mas sebenarnya nama MSIB Mbak Tia ya, magang dan studi independen bersertifikat gitu ya. Nah nanti program Bangkit ini bagian dari program itu. Jadi teman-teman yang nanti mendaftar kegiatan ini berarti ya nggak mendaftar lagi di kegiatan MSIB. Kalau kemudian yang ini nanti sudah dinyatakan diterima seperti itu. Baik. Secara tren sebenarnya keikutsertaan mahasiswa Universitas Telkom di program Bangkit ini cukup tinggi ya Mbak Tia ya. Cukup tinggi secara jumlah gitu ya. Ya, kalau informasi nih bocoran yang saya terima gitu ya, supaya teman-teman mahasiswa optimis gitu ya, karena kemarin banyak juga yang nggak lulus gitu. Kuota untuk Bangkit gitu ya, untuk program Bangkit di tahun depan itu kan menjadi 4 kali lipat dibanding tahun ini gitu ya. Artinya secara kuota itu sudah besar, tinggal nanti mangga teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti kegiatan Bangkit ini, mengikuti proses seleksi dengan sebaik-baiknya, ya supaya kemudian bisa diterima seperti itu gitu ya. Nanti teman-teman akan mendengarkan penjelasan langsung dari Mbak Tia gitu ya terkait dengan program Bangkit ini seperti apa. Nanti akan ada sharing juga gitu ya dari kakak-kakak yang kemarin sudah mengikuti Bangkit itu seperti apa kegiatannya, ngapain aja dan sebagainya seperti itu. Nah nanti boleh digali gitu ya, boleh digali sehingga teman-teman yang akan ikut paham ikut Bangkit nanti ngapain, belajar apa gitu ya. Jadi nggak kaget oh ternyata belajar seperti ini gitu ya. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa untuk teman-teman mengikuti kegiatan ini tetap ya aturan main MBKM secara umum berlaku bahwa semua keikutsertaan harus mendapatkan approval ya. Mendapatkan approval dari ketua program studi untuk apa? Untuk menjamin kegiatan teman-teman mendapatkan konversi yang sesuai. Ya, jadi kalau udah dapat approval pasti akan dikonversi seperti itu. Nah, kalau yang nggak mendapat approval, nah itu yang nanti menjadi masalah gitu ya. Dan mungkin kembali saya remind ke teman-teman mahasiswa TELU untuk ikut MBKM apapun, bukan cuma MBKM yang kegiatan Bangkit ini, surat rekomendasi Kaprodi itu wajib.
Seperti itu ya. Karena nanti di proses administrasi untuk di MSIB pun juga akan mengikuti standar administrasi yang ada di program magang dan studi independen bersertifikat seperti itu. Baik, mungkin dari saya gitu ya. Seperti itu untuk teman-teman mahasiswa, silahkan dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Silahkan diikuti proses sebaik-baiknya. Kemudian nanti kalau yang lolos proses seleksi, mohon berkomitmen ya, sudah dinyatakan lolos, dapat rekomendasi berarti dijalankan sampai akhir. Nah mungkin yang perlu saya tambahkan satu lagi, selama mengikuti kegiatan ini teman-teman wajib statusnya mahasiswa ya. Jadi yang akan merencanakan lulus di Desember berarti nggak bisa ikut mendaftar program ini seperti itu. Jadi nanti selama kegiatan bangkit itu statusnya wajib masih mahasiswa, belum dinyatakan yudisium di prodi masing-masing. Seperti itu saja. Terima kasih Mbak Tia sekali lagi. Selamat datang, selamat mensosialisasikan program di Telyu gitu ya. Kami sangat berterima kasih dan sangat mensupport untuk program ini. Semoga nanti akan mendapatkan talent-talent terbaik dari mahasiswa dan mahasiswa pun akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa untuk kemudian melengkapi kompetensinya ya, kompetensi di luar prodinya, karena memang tujuan dari MBKM ini seperti itu gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Murni atas sambutan dan arahannya, Bu. Oke, selanjutnya sebelum kita ke pemaparan program Bangkit, mungkin tadi sudah dijelaskan lebih dulu oleh Bu Murni bahwa program Bangkit ini nantinya akan masuk ke MSIB gitu. Nah, untuk penjelasan MSIB-nya juga seperti apa nanti akan diinformasikan oleh Pak Andi. Jadi nanti kita juga harus tahu nih internal kita di Telyu itu seperti apa untuk proses pendaftarannya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui pemaparan dari program Bangkit 2023 yang akan diinformasikan oleh Ibu Tia Dwi Satyana. Kepada Ibu Tia, tempat dan waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Isa. Suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terima kasih. Baik. Terdengar Ibu. Terima kasih. Ya, yang terhormat Ibu Murni Dwi Astuti, yang terhormat Bapak Andi, yang terhormat Bapak Ibu dosen, bagian akademik dan kemahasiswaan, serta seluruh jajaran Telkom University yang hadir di sini, juga teman-teman mahasiswa dari Telkom University. Ya, saya juga lihat tadi hadir di tengah-tengah kita teman-teman alumni Bangkit. Ada Bagja, ya Pratama, kemudian Berliana juga yang nantinya akan share mengenai gimana sih serunya program Bangkit 2022. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua, serta kesempatan yang diberikan pada kami tim Bangkit pada acara siang hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Baik, saya mohon izin untuk share slide presentasi. Apakah terlihat slide-nya? Sudah Ibu, sedang loading. Sedang loading ya. Iya. Oke, siap. Nice. Ya, sudah jelas ya. Ya, Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai program Bangkit 2023. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar, dan ya program ini adalah sebuah program training yang secara khusus didesain langsung oleh Google dan dideliver dengan support dari perusahaan teknologi Indonesia seperti Goto, Gojek dan Tokopedia serta Traveloka. Jadi ini adalah tahun ketiga Bangkit Akademik berkolaborasi ya dengan Telkom University sebagai salah satu perguruan tinggi mitra dari 15 perguruan tinggi mitra seluruh Indonesia lainnya di program ini. Sebelum kita masuk ke pemaparan mengenai program, mari kita tonton dahulu seperti apa sih keseruan program Bangkit tahun lalu.
Berikut kami sajikan sebuah video singkat. Silakan teman-teman saksikan dulu ya. Sorry, sebentar. Oops. Apakah terdengar suaranya tadi? Nggak ada suaranya. Oh, mohon maaf, tidak terdengar suaranya ya? Iya, nggak ada Mbak Dia. Oke, mohon maaf, saya ulangi sharingnya ya, Tri. Sudah latihan, tapi sepertinya sebentar, mohon maaf. Oke, saya ulangi lagi. Tadi sudah latihan, tapi ternyata share sound. Oke. Hands up feature. So who have written resume before? Lets you include Google Maps in your app. By using this API, you can customize maps in your context. Okay, we know that king and queen have. We should know the root knowledge to good at something, right? Never leave the basic thing. 2 weeks ago, I know how to work with this. I can find the solution instead of flow. Think different. You need to declare your sequence like 0, 1. Relationship, one-to-one, one-to-many, or many-to-many. So whenever we talk about the benefit of cloud computing, then there is this like 6 things. And also share with us your story and what are your probably started today. Thanks for being so engaged. Baik, itu tadi sekilas video mengenai apa aja sih program Bangkit ini seperti apa gitu. Kemudian kita tadi sempat lihat juga bagaimana proses instructor-led training atau ILT atau synchronous learning ini berjalan. Tadi ada kita lihat dari beberapa learning path dari cloud, machine learning, Android, dan lain sebagainya. Gimana, seru banget ya? Ya, teman-teman bisa lihat tadi banyak banget yang teman-teman bisa dapatkan di program ini. Kayak berbagai kesempatan belajar dengan para expert dari industri. Kemudian kita juga ada beberapa sesi guest speaker dari luar negeri. Oke, nah teman-teman, jadi program Bangkit ini kembali dibuka. Kembali dibuka untuk tahun 2023. Teman-teman jangan sampai ketinggalan informasinya nanti. Selama 20 menit ke depan, saya akan berbagi mengenai apa itu program Bangkit, bagaimana program ini berlangsung, kemudian apa saja yang akan teman-teman dapatkan benefit jika teman-teman mengikuti program ini, serta bagaimana cara mendaftar program Bangkit 2023. Baik. Mengawali sesi ini sedikit perkenalan, saya Tia Dwi Setiani,
Saya adalah instructional designer di program Bangkit. Jadi dari tahun 2021 saya menjadi salah satu orang yang bekerja di balik layar untuk program ini. Fun fact-nya adalah saya juga merupakan alumni program Bangkit. Saya adalah salah satu alumni program Bangkit yang pertama, The Pilot Project, tahun 2020. Saat itu belum bekerja sama dengan Kampus Merdeka, dan pesertanya hanya 300 orang. Gitu. Ya, di sini saya berarti ini adalah program Bangkit yang ketiga yang saya terlibat di dalamnya. Kemudian, saya di sini juga ditemani oleh Iren Gloria Paulina Nainggolan. Halo Iren. Halo Mbak Tia dan teman-teman. Ya, Iren ini adalah Learning Support and Partnership Team di program ini, yang nanti akan berbagi mengenai proyek inkubasi di program Bangkit. Iren ini juga kebetulan alumni Telkom University, jadi kesempatan ini sepertinya kayak homecoming ya buat Iren. Iya benar Mbak. Bertemu lagi dengan alma mater tercinta. Baik, dan kemudian saya juga ditemani oleh Mbak Mutiara Rumsari selaku ID Program Manager Bangkit yang terlibat dan mendedikasikan dirinya dalam day-to-day activities untuk program ini sejak tahun 2021. Jadi ini sudah tahun ketiga Mbak Mutiara Rumsari sebagai ID Program Manager Bangkit. Baik, selanjutnya ini adalah agenda pertemuan kita hari ini. Jadi pertama, kita akan membahas apa itu program Bangkit. Kemudian yang kedua, apa sih benefit dan syarat mengikuti program ini? Kemudian yang terakhir, bagaimana cara untuk mendaftar program ini? Oke. Pertanyaan pertama, apa itu program Bangkit? Seperti apa program Bangkit? Jadi, Bangkit hadir dari awalnya dari sebuah diskusi antar pelaku industri, waktu itu Google dan para unicorn company duduk bersama mendiskusikan masalah yang dihadapi oleh dunia teknologi di Indonesia, bahwa ternyata di kalangan industri itu sulit sekali mencari talent terbaik ya untuk mengisi pos-pos strategis. Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan digital ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian pertanyaannya, apakah kita punya kapasitas untuk itu? Kita punya qualified talent nggak untuk sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang terbesar gitu. Nah, berangkat dari forum tersebut lahirlah program Bangkit 2020. Ya, program Bangkit yang pertama waktu itu pesertanya 300 orang. Kemudian di tahun 2021 program ini berkembang dan disupport oleh Kemendikbud sehingga kemudian berada di bawah naungan Kemendikbud. Jadi Kemendikbud kemudian mensupport program ini sebagai salah satu pionir program untuk Kampus Merdeka. Gitu. Jadi ini program Kampus Merdeka yang pertama ya teman-teman di tahun 2021 sebelum kemudian di semester berikutnya ada program MSIB lainnya gitu. Nah, program ini dimaksudkan untuk melatih mahasiswa agar setelah keluar dari universitas, skill-nya itu benar-benar relevan dengan kebutuhan teknologi yang terus berkembang. Ya kan, kita semua tahu bahwa teknologi terus berkembang gitu. Kita harus bisa catch up dengan itu. Nah, jadi Bangkit adalah industry-led, interdisciplinary and immersive program yang diadakan oleh Google berkolaborasi dengan Indonesia's leading technology company Gojek Tokopedia yang sekarang sudah menjadi GoTo dan Traveloka. Dan sejak tahun 2021 Bangkit berada di bawah naungan Kampus Merdeka, disupport oleh Kemendikbud. Program pelatihan persiapan karir ini didesain secara khusus untuk melahirkan talenta berkaliber tinggi yang siap berkarir di perusahaan teknologi Indonesia, perusahaan kelas dunia maupun membuat startup gitu.
Jadi Bangkit ini menyediakan pembelajaran end-to-end dari basic, dari dasar sampai nanti bisa bikin startup sendiri. Kayak itu cuma ada di Bangkit ya teman-teman. Nah, di program ini kita menyediakan 3 learning path. Ya, kami desain sedemikian rupa sehingga untuk menyiapkan peserta agar nanti setelah lulus dari program ini, teman-teman bisa mengikuti dan juga lulus ujian sertifikasi Google berskala global. Jadi dari 3 learning path ini, machine learning, mobile programming, dan cloud computing, itu kami akhirnya adalah, goalnya adalah agar teman-teman alumni, teman-teman Bangkit graduate nanti mendapatkan sertifikasi. Sertifikasinya dari Google loh ya teman-teman. Untuk machine learning nanti ada TensorFlow certification, kemudian untuk mobile programming ada Android Associate Android Developer certification, dan cloud computing nanti ada Associate Cloud Engineer certification. Ya, dan yang paling menarik dari program ini adalah keseluruhan program dari awal, dari proses belajar sampai sertifikasinya itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya sama sekali. Ya, jadi tahun 2023 kami mencari mahasiswa Indonesia yang siap untuk kami latih sepanjang semester genap guna memiliki keterampilan yang dicari di industri. Apakah teman-teman di sini salah satunya? Kita lihat ya. Nah, ini adalah salah satu highlight dari program Bangkit sejak 2021. Salah satu hal yang senantiasa membuat kami semua bangga, apresiasi. Ini adalah apresiasi dari Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri Mendikbudristek, yang menyatakan bahwa Bangkit itu salah satu program kampus merdeka yang bikin kita semua bangga. Bangkit sangat dekat dengan hati saya karena sosial, entrepreneurship, dan teknologi itu nyambung. Jadi di Bangkit, semua hal ini tuh diajarin. Nggak cuman teman-teman akan belajar mengenai teknologi, hal-hal teknis gitu terkait dengan alur belajar masing-masing. Teman-teman juga nanti akan belajar mengenai soft skill, bagaimana mengembangkan kemampuan soft skill, dan juga entrepreneurship. Ya, ada namanya program inkubasi yang nanti akan dijelaskan oleh Iren kemudian. Oke, selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa kami berterima kasih sekali kepada Kemendikbudristek Dikti, terutama Dirjen Dikti, dan 15 kampus mitra Bangkit. Salah satunya adalah Telkom University yang senantiasa mendukung kami, gitu, mendukung program ini, mensupport mahasiswanya untuk mengikuti program ini, dan ya sebagai program Bangkit sebagai salah satu program unggulan kampus merdeka. Kemudian di bawah ini ada University Innovation Fellow, sebuah program yang diinisiasi oleh Stanford yang memberikan kesempatan pada peserta Bangkit terpilih untuk mengikuti pelatihan langsung mengenai design thinking dari Stanford. Ya, ini sangat menarik. Jadi bukan hanya nanti teman-teman akan mendapat kesempatan berjejaring bersama teman-teman dari seluruh Indonesia melalui program ini, teman-teman juga akan mendapat kesempatan berjejaring di tingkat global, mendapat exposure untuk berjejaring, berkomunitas di tingkat internasional bersama komunitas University Innovation Fellow dari Stanford ini. Baik, kemudian selanjutnya ini ada Bangkit 2022 Achievement, hal-hal yang telah kami raih selama program Bangkit 2022. Yang pertama, program Bangkit 2022 diikuti oleh 3.100 siswa dari seluruh Indonesia, 26%-nya adalah wanita. Jadi memang tingkat keikutsertaan wanita di mungkin program studi gitu atau maupun program yang berkaitan dengan teknologi itu memang
rendah, dan 26% ini adalah angka yang cukup besar gitu, mengingat kadang-kadang mungkin teman-teman dari jurusan yang sangat teknis gitu kadang hanya memiliki mungkin sekitar 10 gitu sampai 20% teman-teman wanita gitu. Nah, di sini kita berhasil memiliki 26% peserta wanita, di mana 67%-nya dari 3.100 peserta ini berasal dari Tier 2 and Tier 3 cities, yaitu kota-kota pinggiran seperti itu. Jadi bukan hanya berasal dari kota besar seperti misal Jakarta gitu, Bandung, tapi juga kota-kota pinggiran. Bayangkan kita bisa memberikan kesempatan pada teman-teman yang berasal dari Tier 2 and Tier 3 ini kesempatan yang sama untuk belajar mengenai teknologi gitu. Ini sangat menarik. Dan dari 3.100 students, 2.522-nya sudah lulus ya. Ada 86% graduate-nya, yaitu dari 86% dari active students atau 81% dari keseluruhan cohort gitu. Dan sebanyak 2.342 itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi global. Kita sudah mendistribusikan 2.342 voucher ujian sertifikasi Google. Dan kami juga bekerja sama dengan 409 kontributor, yang mana 72%-nya itu berasal dari industri. Jadi nanti teman-teman akan langsung belajar dari para industri ekspor. Kemudian tahun 2022, kami juga mendanai 15 tim inkubasi dari 10 partner university ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Iren, di mana, dan kemudian 16%-nya itu berhasil mendapatkan pekerjaan seperti itu. 16%-nya berhasil mengerjakan company based capstone. Jadi company based di capstone project yang nanti akan teman-teman kerjakan di akhir periode, di akhir program itu ada company based yang mana problemnya itu diberikan oleh perusahaan gitu, kemudian sisanya mengerjakan mandiri gitu, capstone project-nya mandiri. Demikian. Kemudian ini ada highlights Bangkit 2022 dari Telkom University, di mana 134 mahasiswa diterima dari berbagai jurusan di kampus ini. Dan dari 134 ini ada 113 siswa yang aktif dengan tingkat kelulusan sebanyak 84%. Ini adalah termasuk tinggi karena tadi kita melihat 81% tingkat kelulusan dari cohort gitu ya. Dan ternyata kampus Telkom ini menyumbang 16 orang lulusan terbaik ya, luar biasa. Lulusan terbaik with distinction gitu, dan ada 2 proyek inkubasi yang lolos dari kampus ini. Ini salah satu pencapaian dari teman-teman mahasiswa Telkom University. Mungkin nanti Kurniawan, Bagja Kurniawan dan Berliana bisa bercerita ya sebagai lulusan Bangkit tahun lalu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah kita tahu apa itu program Bangkit, teman-teman akan bertanya, apa sih keuntungannya mengikuti program Bangkit 2023 gitu? Ya, ada satu video lagi yang kami ingin tunjukkan pada teman-teman semua. What Bangkit means to me is to find a turning point in my life, to overcome my fear, overcome my weakness, take actions to change my life into a better one.
Indonesia. Bersama tim, kami menciptakan aplikasi layanan ambulans untuk masyarakat yang membutuhkan. Teknologi itu di tangan anak-anak muda itu bisa menjadi suatu dasar pergerakan social activism yang luar biasa. Kami sangat tidak sabar untuk melihat kontribusi lulusan Bangkit terhadap dunia teknologi Indonesia. Entah di bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, keuangan, travel, transportasi, dan sebagainya. Selamat kepada lulusan Bangkit 2022. Semoga dapat melahirkan banyak inovasi dan membuat Indonesia terdepan di bidang teknologi. Oke, demikian cuplikan kelulusan Bangkit 2022. Teman-teman tadi bisa melihat ini adalah program yang syarat dengan ya pendidikan teknologi gitu ya, pengajar mengenai teknologi, kemudian nantinya di akhir program teman-teman bisa membuat satu solusi gitu dengan teknologi gitu. Yang insya Allah mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk masyarakat luas. Demikian. Dan selanjutnya kita akan ini adalah garis besar metode belajar peserta Bangkit 2023 yang kita bisa lihat di sini. Ada 4 bagian besar gitu metode belajar di Bangkit itu. Yang pertama, teman-teman akan belajar secara self-paced gitu, secara online melalui beberapa learning management system. Nanti kita ada tergantung dari teman-teman nanti mengikuti alur belajar apa. Mungkin kita ada dari Coursera, kemudian dari Decoding juga jika teman-teman mengambil alur belajar Android atau mobile. Teman-teman akan belajar secara mandiri di program ini. Namun jangan khawatir, misal belajar mandiri nanti gimana gitu. Kalau mau bertanya kemana misal seperti itu. Kita ada namanya online synchronous learning. Kami menyebutnya ILT, instructor-led training, di mana sesi ini nanti teman-teman akan dibagi menjadi kelas-kelas kecil begitu, dan akan mengikuti sesi pembelajaran yang dipandu oleh para pakar industri, juga fakultas atau Bapak Ibu dosen dari seluruh Indonesia juga, dan alumni gitu ya, termasuk juga sesi pembelajaran bahasa Inggris ya. Jadi nggak hanya nanti belajar mengenai technical skill dan soft skill, teman-teman juga akan nanti mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian dalam program ini juga ada reflection and consultation, sesi konsultasi bersama dosen pembimbing dan alumni. Jadi nanti teman-teman akan ditemani oleh fasilitator yang akan membantu teman-teman selama program. Mungkin ada pertanyaan, mungkin butuh bantuan dan lain sebagainya. Teman-teman alumni nanti akan mendampingi teman-teman semua. Jadi jangan khawatir ya. Ya kan ada teman-teman alumni. Dan terakhir ini adalah project based, di mana teman-teman akan mengerjakan project bersama tim yang tentu dimentori oleh industri dan fakultas. Jadi ngerjain project untuk capstone di akhir program ini nanti enggak teman-teman ngerjain sendiri gitu. Kita akan sediakan mentor untuk teman-teman bertanya, misal saat teman-teman mengalami kesulitan gitu. Dan program ini kurang lebih berlangsung selama 20 minggu selama Januari sampai Juli 2023.
nanti graduation-nya mungkin sekitar bulan Juli 2023 dan jam belajarnya akan setara 20 SKS, tapi tentu konversi SKS ini ditentukan oleh universitas ya. Nanti silakan berdiskusi, berdialog dengan Bapak Ibu dosen, wali maupun dari program studi begitu. Dan ini salah satu sesi yang tadi kami sebutkan, synchronous learning, di mana teman-teman akan belajar dari para pakar industri, karena sebanyak 72% dari semua sesi ILT atau sesi synchronous learning di Bangkit ini dipimpin oleh para pakar industri. Sebagai contoh, misal ini satu sesi ILT, instructor-led training, untuk alur belajar cloud computing, di mana ini dibawakan oleh Mas Johannes Glenn. Beliau adalah salah satu tim Google Cloud gitu, dan beliau akan membawakan sesi mengenai cloud, bagaimana apa itu cloud dan berbagai hal teknis mengenai cloud gitu, termasuk juga nanti membantu teman-teman untuk bisa securing ACE certification gitu. Dan selain itu juga ada sesi mentoring session bersama, di sini in frame-nya adalah Mas Vincent Tatan. Mungkin teman-teman yang tertarik mengenai machine learning sudah sering banget mendengar nama beliau. Kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi, sering banget sharing gitu, dan nanti teman-teman akan berkesempatan juga untuk ya mendapatkan sesi mentoring bersama Vincent Tatan selaku Google Senior Machine Learning Engineer gitu. Saat ini berdomisili di Amerika. Dan selain itu juga ada namanya guest speaker session, di mana teman-teman sekitar setiap beberapa minggu sekali gitu nanti akan kami hadirkan gitu bintang tamu dari industri gitu, termasuk juga Lawrence Moroni gitu, dan berbagai orang-orang kayak yang terkenal di bidang teknologi gitu, untuk berbagi bersama teman-teman semua. In frame ini adalah Mas Giovanni Sakti Nugraha, beliau adalah Head of GoPay System di Gojek, termasuk juga founder dan pendiri Deep Tech Foundation ya. Oke. Dan selain itu teman-teman juga akan belajar dari pakar teman-teman akan mengikuti sesi konsultasi mingguan bersama fasilitator gitu. Ya, di sini fasilitator adalah para alumni baik Bangkit 2021 maupun Bangkit 2022 nanti yang mungkin akan membantu teman-teman dan kayak membimbing gitu, terus mensupport teman-teman selama program berlangsung gitu. Jangan ragu untuk bertanya, request sesuatu, misal bantuan dan lain sebagainya pada nanti teman-teman fasilitator. Oke. Ya, bersama fasilitator tadi konsultasinya akan ada mingguan ya, jadi jangan khawatir. Kita benar-benar high touch gitu, benar-benar kita bimbing, kita dampingi gitu, dan selalu ada sesi mingguan bersama fasilitator. Oke, selanjutnya ini adalah 6 keuntungan mengikuti program Bangkit gitu. Jadi yang pertama tentu saja seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, teman-teman akan mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi global dari Google untuk semua learning path-nya, baik itu TensorFlow Developer untuk learning path Machine Learning, Google Associate Android Developer untuk mobile developer learning path, dan Google ACE Associate Cloud Engineer untuk alur belajar cloud gitu. Dan kesempatan sertifikasi ini gratis, dan tentu saja ini suatu kesempatan langka ya teman-teman, yang kalau teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi ini akan membedakan teman-teman dari kandidat talent tech lainnya gitu, karena teman-teman telah tersertifikasi global dari Google gitu ya. Nah, ini teman-teman melamar pekerjaan misalnya.
begitu. Kemudian selanjutnya kami juga mendesain kurikulum bangkit dan juga instrukturnya bekerja sama dengan instruktur dari industri gitu. Yang mana materinya tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan industri dengan 3 pilihan alur belajar tadi, apakah machine learning, mobile developing, atau juga cloud computing. Dan tentu saja teman-teman jika mengikuti Bangkit akan mendapatkan keterampilan untuk siap karir, siap berkarir, masuk ke industri gitu. Baik itu keterampilan teknologi, soft skill, dan bahasa Inggris. Jadi bukan cuman teknologi aja, teman-teman juga nanti akan mendapatkan keterampilan soft skill, misal mengenai bagaimana kita beradaptasi, bagaimana memanage waktu gitu, terus bagaimana misal kita berkomunikasi dan lain sebagainya, banyak banget, dan juga bahasa Inggris. Jadi termasuk juga ya bahasa Inggris, gimana pelajaran-pelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau kayak ngambil kursus bahasa Inggris sendiri itu kan juga lumayan ya. Di sini teman-teman akan mendapatkan kursus, bukan kursus dalam tanda kutip, maksudnya pembelajaran mengenai bahasa Inggris secara gratis juga dalam programnya. Jadi lengkap banget ya, teknologi, soft skill, dan bahasa Inggris. Dan tentu saja seperti yang tadi disebutkan, teman-teman bisa mendapatkan konversi hingga 20 SKS, tapi ini tentu sesuai persetujuan dari universitas, karena program ini terafiliasi dengan Kampus Merdeka SIB ya, atau MSIB. Dan tidak hanya itu, kami juga menyediakan lowongan kerja untuk lulusan. Jadi di akhir nanti ada career fair, yang mana teman-teman bisa ikuti. Jadi bukan hanya kita ngasih materi dan keterampilan, kita juga siapkan funnel-nya gitu, nanti siapkan pool-nya untuk teman-teman bisa melamar pekerjaan. Dan terakhir, satu program yang juga sangat menarik adalah bagi capstone project terbaik gitu, kita akan sediakan 140 juta dana untuk inkubasi, termasuk juga mentornya, sehingga kalau misalnya nanti teman-teman akan kembangkan capstone project-nya menjadi sebuah startup, itu sangat mungkin ya, sangat possible dengan program ini, begitu. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Iren. Ya. Oke. Siap, terima kasih Mbak Tia. Halo teman-teman semua dan Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Iren Gloria, juga sebagai di sini sebagai learning support dan partnership team di Bangkit ya. Jadi melanjutkan untuk penjelasan dari Mbak Tia tadi ya. Jadi kan teman-teman tuh udah dengar dan udah lihat keuntungan apa aja yang akan didapatkan ketika mengikuti Bangkit. Itu benar-benar sangat-sangat berguna buat teman-teman, khususnya nanti untuk karir teman-teman ke depan gitu kan ya. Ada sertifikasi global, terus juga ada nanti teman-teman dapat kesempatan untuk apply atau mendapatkan lowongan kerja melalui career fair dan juga dana inkubasi. Nah, ini adalah manfaat dari sertifikasi global yang kami dengar dari para alumni kami ya, alumni Bangkit. Di sini ada Kak Riki Nopal, terus ada Kak Cassandra Caidir, dan juga Kak Ahmad Emir. Jadi ini adalah beberapa dari lulusan terbaik kita. Bangkit tentunya pasti masih banyak lagi lulusan-lulusan dan alumni Bangkit yang sudah berhasil di luar sana. Jadi untuk Kak Rifki ini saat ini dia sedang bekerja sebagai Android Engineer di Goto Financial. Kak Rifki ini dia certified AAD untuk mobile development ya, dan mengungkapkan bahwa untuk meniti karir sebagai Android developer ini mempunyai sertifikasi Google AAD itu sangat membantu. Jadi dengan mengikuti Bangkit ini teman-teman nanti akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi, dan jika lolos maka akan teman-teman sangat terbantu untuk nanti apply pekerjaan mungkin sebagai Android developer atau
sebagai posisi yang sesuai dengan mobile development. Di sini juga ada Kak Caidir, saat ini bekerja di Tokopedia sebagai system engineer yang juga certified ACE untuk cloud computing, dan juga Pak Ahmad Emir yang saat ini bekerja di Shopee Singapura dengan posisi junior IT engineer dengan sertifikasi TFD dan juga ACE. Seperti itu untuk sertifikasi. Boleh ke next slide, Mbak. Oke, kita beralih dari keuntungan sertifikasi, keuntungan selanjutnya yang bakal teman-teman dapatkan dan kesempatan yang bakal teman-teman dapatkan itu adalah teman-teman bisa memiliki peluang untuk karir sukses di ke depan ya, di perusahaan-perusahaan teknologi terdepan. Nah, ini ada 6,4 ribu peserta di Bangkit. Jadi Bangkit ini udah tahun ketiga. Tahun 2020 kita ada 300 peserta pilot, itu adalah program pilotnya Bangkit. Di tahun 2021 ada 3.000 peserta, dan di tahun 2022 ada 3.100 peserta. Jadi saat ini kita sudah ada 6.400 peserta kurang lebih. Untuk tahun ini kita persentase graduate-nya ada di 85%, dan tahun ini juga ada 27% di antara mereka adalah perempuan ya, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Tia, dan 67%-nya berasal dari kota kecil dan juga menengah. Oke, selanjutnya ini ada 108 perusahaan perekrut via Bangkit Career Fair gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya berstatus lulus dari Bangkit akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Career Fair. Di dalam Career Fair ini, jadi ada banyak sekali perusahaan yang bekerja sama atau menjadi mitra hiring partnernya Bangkit ya. Jadi saat ini sudah tercatat sebanyak 108 perusahaan yang siap untuk hire teman-teman lulusan Bangkit, alumni Bangkit, dengan berbagai posisi lowongan yang diberikan. Tidak hanya lowongan untuk tech yang sesuai dengan learning path yang dibangkit ya, tapi mereka juga ada beberapa perusahaan yang memberikan lowongan atau posisi di non-tech seperti itu. Seperti di sini ada Sirko, Accenture, BCA, Tokopedia, dan juga masih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang tertarik untuk menjadi hiring partner di Bangkit ini. Oke. Selanjutnya di sini ada dengan banyaknya perusahaan yang bergabung menjadi mitra hiring Bangkit, teman-teman juga berarti memiliki kesempatan lebih untuk memiliki pilihan posisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Jadi perusahaan-perusahaan ini mereka memberikan posisi yang posisi pekerjaan. Jadi tercatat sebanyak 2.300 posisi yang kita berikan kepada lulusan atau alumni Bangkit. Nah, ini adalah fun fact-nya teman-teman. Jadi ini adalah dana, bisa dilihat di requirement-nya, preferably is a Google Bangkit graduate. Dan fun fact-nya adalah dana ini bukan sebagai mitra hiring partner kita. Jadi dengan kata lain, titel teman-teman sebagai Bangkit graduate itu sangat-sangat membantu teman-teman, sangat dipandang oleh perusahaan-perusahaan besar untuk nanti mempermudah teman-teman semoga mendapatkan pekerjaan dengan cepat, dan juga di sini untuk kami tidak sengaja menemukan gitu ya di dana ini ada requirement seperti itu, dan bahkan dana ini bukanlah mitra hiring kita seperti itu. Jadi teman-teman dengan mengikuti Bangkit ini banyak sekali sih emang banyak sekali keuntungan yang bakal teman-teman dapatkan untuk nanti teman-teman mempersiapkan karir ke depannya seperti itu. Boleh next Mbak ke slide berikutnya. Oke, beralih ke keuntungan selanjutnya tadi telah disebutkan juga ada dana inkubasi. Nah, ini adalah inkubasi yang telah didanai Google dan LinkedIn. Jadi inkubasi ini dari mana sih Kak? Misalnya setelah melakukan pembelajaran di Bangkit,
teman-teman nanti diharuskan untuk mengerjakan proyek akhir atau namanya capstone project. Capstone project di Bangkit ini ada dua jenis, ada company based capstone atau juga product based capstone. Jadi untuk inkubasi ini adalah top 15 dari product based capstone. Jadi akan ada untuk tahun ini kita ada sebanyak 488 capstone project, dan kita sudah melalui peer review dan juga penilaian dari para judges industri tentunya, dan kita dapatkanlah 15 proyek terbaik. Setelah itu kita harus berikan dulu surat komitmen apakah mereka ingin untuk melanjutkan ke program inkubasi. Ketika mereka setuju, maka mereka akan diberikan dana untuk mengikuti program inkubasi ini. Seperti itu. Nah, di program inkubasi ini akan diinkubasi di Universitas Partner Bangkit dan Telkom University sebagai mitra Bangkit ini menginkubasi dua proyek, yaitu Yurni dan juga Kulitku. Seperti itu. Boleh di next slide, Mbak. Oke, ini Yurni. Yurni ini adalah aplikasi yang mengambil tema tourism, creative, and digital economy. Ini adalah salah satu proyek dari Kak Berliana, juga mungkin ada di sini ya. Ini adalah proyek untuk rekomendasi wisata di Indonesia dengan menggunakan prediksi dan teknologi machine learning berdasarkan sosial media. Nah, jadi teman-teman nanti akan banyak sekali tema-tema yang boleh diambil untuk pengerjaan capstone ini. Dan salah satunya adalah tourism, kreatif, dan juga digital economy. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat showcase video dari tim Yukni ini yang ada di slide selanjutnya. Indonesia memiliki lebih dari 2.000 destinasi wisata yang dapat Anda kunjungi. Namun, apakah Anda tahu masih banyak orang yang belum mengetahui banyak tempat di Indonesia dan segala bentuk aktivitas yang dilakukan pada tempat tersebut? Tetapi sebagai turis sangat wajar untuk memiliki permasalahan seperti itu. Jadikan setiap perjalanan Anda menjadi milik Anda seorang adalah Janji Your Day, sebuah aplikasi lengkap yang siap membantu Anda berpergian ke tempat destinasi impian Anda dengan segala rekomendasi tempat dan aktivitas yang dapat dilakukan dengan sekali akses. Aplikasi kami menggunakan AI yang dapat memprediksi minat Anda berdasarkan user behavior dari berbagai platform sosial media, salah satunya adalah Twitter. Kemudian AI kami akan memberikan rekomendasi tersebut langsung kepada Anda dalam bentuk paket wisata. Tidak hanya itu, aplikasi kami memberikan kemudahan kepada pengguna untuk dapat menyesuaikan perjalanan destinasinya berdasarkan rekomendasi dan selera pengguna. Segera install aplikasi Yourney di ponselmu. Yourney, make your journey yours. Indonesia. Oke, itu tadi video untuk tim Yurni ya. Jadi saat ini mereka sudah mengikuti program inkubasi di bulan ketiga. Jadi program inkubasi ini akan berjalan kurang lebih 6 bulan teman-teman setelah teman-teman menyelesaikan capstone project, dan akan dilaksanakan 3 Desember gitu ya untuk di tahun ini. Di produk kedua yang diinkubasi di Telkom tentunya adalah ini Kulitku. Jadi Indonesia memiliki lebih dari 2.000 rebranding nama tim ini pada saat pengerjaan capstone namanya Kulitku ya. Tapi setelah mengikuti program inkubasi, mereka melakukan rebranding menjadi Skin Pulse namanya. Jadi aplikasi Skin Pulse ini adalah aplikasi untuk mendeteksi berbagai jenis permasalahan kulit seperti itu. Untuk jelasnya boleh kita lihat juga showcase dari tim Skin Pulse ini. Ada banyak gangguan pada kulit yang terjadi di negara tropis. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui apa yang terjadi pada kulit mereka. Mulai pindai dan ketahui apa yang kulitmu alami dengan aplikasi Kulitku. Kulitku menyediakan dashboard untuk memantau perkembangan kulit, serta fitur pindai dan rekomendasi.
Arahkan kamera ke area wajah atau pilih foto dari galerimu. Kulitku akan memberikan saran perawatan untuk membuat kondisi kulit menjadi lebih baik. Bagikan pengalaman dan tambah wawasan agar terhindar dari penyakit kulit. Sehatkan diri, sehatkan kulit bersama Kulitku. Kulitku lebih dari sahabat kulit. Oke, itu dia project yang diinkubasi di Telkom dari Yumi dan Kulitku. Pak, saya company capstone itu apa sih? Kok nggak ada di sini? Jadi company capstone itu adalah misalnya teman-teman nggak mau membuat produk gitu kan, tapi ingin menyelesaikan masalah dari company. Gitu. Jadi teman-teman bisa memilih antara capstone project, company capstone project ataupun best capstone project. Untuk company capstone project, misalnya nanti kita akan ada berpartner dengan company, mereka akan memberikan case-case yang atau problem, case study atau problem yang bisa diselesaikan oleh siswa. Nanti teman-teman boleh memilih, mau memilih company yang mana atau memilih tema yang mana. Nanti juga akan diberikan mentor untuk pengerjaan project-nya. Dan di akhir, kalau untuk product based capstone ini kan di akhirnya adalah inkubasi. Kalau yang company based capstone, di akhirnya nanti teman-teman akan ada post program offering. Jadi misalnya teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk mungkin di-hire oleh perusahaannya, atau mendapatkan internship dari perusahaannya, ataupun project yang setelah dikembangkan oleh tim itu dianggap baik dan dianggap performanya bagus, maka project itu akan dilanjutkan oleh company atau perusahaan terkait. Gitu teman-teman. Jadi sangat menarik sih teman-teman kalau misalnya setelah belajar di Bangkit sudah tahu teori dan materinya dan juga diimplementasiin di capstone project, di akhir akan ada inkubasi ataupun akan ada post program offering seperti itu. Itu aja mungkin untuk inkubasi. Next slide. Nah, untuk next slide ini siapa aja sih yang boleh mendaftar di program Bangkit? Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Natia. Oke. Terima kasih Ren sudah menjelaskan mengenai capstone gitu. Tadi menarik sekali beberapa showcase dari teman-teman value ya. Nanti mungkin akan diceritakan lebih lanjut. Selanjutnya, siapa saja yang bisa mendaftar di program Bangkit? Ini syaratnya sangat mudah. Yang pertama tentu warga negara Indonesia, kemudian mahasiswa yang berstatus aktif. Tadi juga sudah sempat disinggung Ibu Murni bahwa mahasiswa masih aktif dan tidak akan lulus di bulan Juli gitu. Kemudian berasal dari seluruh universitas yang terdaftar di PDDikti dan juga berasal dari salah satu apakah misal teman-teman merupakan mahasiswa D4 atau S1 yang sedang menempuh semester 5 atau lebih. Berarti nanti kayak pas programnya itu semester 6 gitu ya. Atau mahasiswa D3 yang sedang menempuh semester 3 atau lebih. Kemudian Bangkit ini tidak membatasi apakah peserta itu harus belajar dari jurusan IT gitu, harus berasal dari program studi IT atau STEM gitu. Tidak, teman-teman dari seluruh program studi bisa mendaftar di program ini. Dan yang pasti teman-teman belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2023 mendatang ya. Ini syarat untuk mendaftar program Bangkit. Jika teman-teman memenuhi syarat-syarat ini semua, cus jangan ragu, silahkan segera mendaftar, amankan seat-nya. Nah, ini sedikit informasi mengenai alur registrasi peserta Bangkit. Yang pertama, teman-teman mendaftar di registration.bangkit academy. Ini adalah page registration-nya. Ini sudah dibuka ya dari sejak 11 Oktober sampai nanti 31 Desember, cukup lama waktu pendaftarannya, tapi tentu saja karena saat ini sudah cukup banyak yang mendaftar, jadi biar dapat kursinya teman-teman mohon segera mendaftar. Teman-teman nanti akan mengisi formulir minat gitu ya. Dan selanjutnya teman-teman
akan mengumpulkan formulir pendaftaran gitu. Jika misal teman-teman di tahap ini teman-teman eligible untuk mendaftar program Bangkit, teman-teman akan mendapat email lanjutan yang isinya kayak formulir surat komitmen gitu dan berbagai tahapan pendaftaran selanjutnya. Ada informasinya gitu, dapat email informasi. Kemudian selanjutnya teman-teman akan mengikuti tes gitu ya. Ada beberapa tes. Yang pertama tes umum itu diikuti oleh small learning pad. Terus juga nanti ada tes yang spesifik untuk learning pad tertentu gitu. Kita sudah atur itu, nanti teman-teman akan mendapatkan akses untuk mengikuti tesnya. Termasuk juga ada tes kepribadian gitu nanti. Dan selanjutnya teman-teman jika sudah dinyatakan lolos dari sini, teman-teman bisa mendaftar di studi independen bersertifikat, termasuk juga mengumpulkan surat rekomendasi dari kampus atau surat persetujuan gitu. Jika teman-teman sudah melewati tahap ini, teman-teman silahkan untuk mengecek email secara berkala untuk status penerimaan teman-teman. Kadang-kadang email mungkin masuk ke folder spam gitu, karena kita mengirim email ke banyak orang ya, ribuan orang gitu. Jadi khawatirnya Google mendeteksi itu sebagai spam. Jadi mohon juga cek folder spam secara berkala atau maupun tab promotion atau update gitu. Seperti itu. Ini adalah alur registrasi peserta Bangkit. Mudah-mudahan bisa cukup jelas untuk teman-teman semua. Terakhir, kami ingin memberikan satu video cerita inspiratif dari alumni Bangkit. Mohon untuk ditonton bersama. Ada tetangga yang ngomong ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi jugaan nanti di dapur gitu. Tapi ambisiku lebih kuat daripada omongan mereka. Saya Lindo Verlin, lulusan Bangkit. Sekarang saya bekerja sebagai website developer di Bali untuk bantu keluarga di desa. Saya dari Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kebanyakan orangnya tuh bekerja sebagai petani. Ibu saya seorang petani cabai. Pas saya dapat beasiswa teknik elektro di Bali, ya senang banget dong. Bapak ibu bangga banget. Lalu tiba-tiba pandemi datang. Penjualan cabai ibu saya menurun drastis. Ditambah bapak sakit. Putus asa sih. Tapi rasanya nggak mau nyanyain usaha yang udah dilakuin sama keluarga saya. Dari situ saya mulai coba nyari-nyari kerjaan. Setelah tanya-tanya, ternyata saya harus punya skill yang nyata. Suatu hari, dosen saya menginfokan ada pelatihan gratis, namanya Bangkit. Saya lihat websitenya, ternyata Bangkit itu partnernya dari perusahaan-perusahaan besar, jadi saya memutuskan untuk daftar. Waktu belajar cloud computing, seperti IT automation, architecting, Python optimization, memang diajarin sama ahlinya langsung. Dari Bangkit itu kita juga diajarin untuk bikin resume yang bagus, terus wawancara yang bagus. Terus karena di Bangkit itu ada job fair, di akhir acaranya saya ikutan aja ngelamar. Besoknya pas wawancara, pertanyaan yang dari Bangkit itu ada yang keluar, jadi saya lebih gampang untuk menjawabnya. Akhirnya saya diterima jadi full-time website developer. Pas gajian pertama, bapak saya senangnya bukan main. Beliau bilang, biasanya orang tua yang ngasih ke anak, sekarang anak yang ngasih ke orang tua. Lindo Verlin yang dulu, anak dari desa, kurang percaya diri. Lindo Verlin yang sekarang lebih percaya diri karena punya banyak skill. Baik, itu tadi cerita inspiratif alumni Bangkit dari Lindo Verlin ya. Bangkit 2021. Oke. Sekarang semoga cerita ini menginspirasi teman-teman semua yang ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik gitu. Misal ya terus improve skill dan melalui program ini. Ada tetangga yang ngomong ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi jugaan nanti di dapur. Mohon maaf. Oke, nah terakhir kami mengajak teman-teman semua, teman-teman mahasiswa untuk mendaftar program Bangkit 2023 melalui Registration Bangkit Academy.
Ya, kami juga tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang telah menyukseskan kegiatan sosialisasi ini, juga telah mengantar mahasiswa peserta Bangkit 2022 dan 2021 hingga dapat lulus dari program ini. Bapak Ibu yang telah senantiasa menjaga progres para mahasiswa untuk selalu on track gitu ya. Juga tentu masih banyak lagi effort usaha Bapak Ibu yang tidak terlihat atau tidak kami tahu, tapi itu sangat berdampak pada kesuksesan Bangkit 2021 dan 2022. Terima kasih Bapak Ibu dosen PhD sekalian dan jajaran selama Bangkit 2022 ini. Dan untuk para mahasiswa jangan ragu, mari mendaftar Bangkit 2023 agar bersama-sama kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf, ini waktunya agak molor. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Saya akan stop sharing. Ya, terima kasih Bu Tia atas pemaparannya, sangat jelas dan informatif sekali ya. Apalagi tadi ditambah video inspiratif dari alumni Bangkit ya Ibu ya. Semoga teman-teman di sini sudah mulai ada bayangan nih Bangkit 2023 akan seperti apa, dan pengalaman-pengalaman sebelumnya itu tadi udah dijelasin juga. Semoga juga teman-teman udah ada bayangan gitu. Oke, selanjutnya mungkin diinformasikan dulu ya kepada teman-teman di sini. Mungkin bisa merename namanya untuk prodi _ nama, biar tahu nih prodi mana aja yang datang. Kayak ini ada dari teknik elektro, dari teknik komputer, teknik telekomunikasi, S1 informatika, dan MBTI, dan masih banyak lagi. Jadi biar kita tahu prodi mana aja yang sudah join di acara ini. Oke. Nah, tadi Mbak Iren sama Bu Tia udah menjelaskan tentang ada capstone juga Bu ya. Nah kebetulan nih, mungkin teman-teman di sini banyak bertanya juga, mungkin realisasinya seperti apa sih gitu. Nah kita kedatangan bintang tamu, gitu ya, kita bilang bintang tamu dari teman-teman yang sudah menjalankan program Bangkit. Buat teman-teman kita informasikan juga nih, kalau ternyata Telkom University itu hampir tiap tahun ya Ibu ya, kami mengirimkan mahasiswa kami untuk ikut Bangkit gitu. Nah, jadi kita akan mengetahui, akan mendengarkan cerita dan pengalaman dari teman-teman yang sudah mengikuti program Bangkit sebelumnya. Oke, karena sekarang ada 3 bintang tamu, kita panggil satu-satu dulu ya. Untuk yang pertama, ada Bagja 9102 Kurniawan dari Prodi S1 Informatika. Apakah ada Bagja? Halo Bagja. Halo. Selamat Halo Bu siang. Isa, selamat siang. Kabarnya baik? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke. Bagja saat ini di Prodi S1 Informatika semester 7, betul ya? Iya, sekarang semester 7. Benar. Semester 7. Lalu prestasi di program Bangkit 2022 yaitu sebagai Best Company Best Capstone di Traveloka, betul? Iya, benar. Wah, keren banget nih. Tadi kan banyak banget ya pembahasan mengenai capstone. Mungkin di sini Bagja juga bisa bercerita tuh seperti apa sih kegiatan-kegiatan di Bangkit dan bagaimana untuk mendapatkan prestasi tersebut gitu. Boleh Bagja, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, halo semuanya teman-teman yang mau daftar Bangkit nih. Mungkin biar ada interaksi dikit kali ya, aku panggil dulu nih. Pagi teman-teman semuanya. On mic dong, jawab. Pagi Bang, pagi. Pagi. Oke, udah ada suaranya nih. Berarti nggak ngantuk ya, udah bangun semua. Oke, jadi sebenarnya apa ya? Aku juga bingung ya mau bahas apa karena udah dijelasin sama Kak Tia sama Kak Iren juga tadi. Jadi di Bangkit ini sebenarnya waktu awal masuk gitu ya, aku juga bingung gitu. Bakal ngapain sih? Bakal belajar apa? Tapi ternyata Bangkit tuh terstruktur banget gitu. Jadi tiap minggunya nanti kita bakal ada namanya ILT atau Instructor Led Training gitu. Nah, di ILT ini tuh gak cuma kita belajar tentang apa ya teknikal doang gitu. Kita juga belajar tentang soft skill. Jadi tuh soft skillnya tuh banyak banget teman-teman. Kayak mulai dari time management. Jadi kita diajarin buat gimana sih ngatur waktu yang baik, gimana sih cara memprioritaskan apa yang harus kita kerjakan lebih dulu gitu. Terus ada juga professional branding. Jadi selain kita dilatih tentang teknikal aja, kita juga harus ngelaksanain yang namanya professional branding, di mana
tanpa kita bisa nge-branding diri kita sendiri, kita nggak bakal bisa dong masuk ke dunia kerja atau dilirik sama perusahaan-perusahaan lain gitu. Terus kita juga diajarkan tentang critical thinking teman-teman. Jadi critical thinking ini kita kayak apa ya, dikasih sebuah masalah, gimana sih cara menyelesaikan sebuah masalah itu, gimana sih cara menyelesaikan apa yang ada di hadapan kita gitu. Terus juga ada kita diajarkan tentang adaptability. Jadi adaptability ini kayak kita masuk ke lingkungan baru, kita masuk ke dunia kerja misal, apa sih yang harus kita lakukan, gimana sih cara kita bertindak, cara kita untuk terus berkembang di bidang tersebut begitu. Terus selain itu kita juga belajar terkait idea generation gitu, MVP planning. Jadi kita kayak kalau kita punya ide gitu untuk membuat sesuatu, kita harus coba dari planning-planningnya apa aja sih yang harus kita raih lebih dulu, apa aja sih yang harus kita kerjakan gitu. Terus ada juga investment pitch, terus startup valuation. Jadi kayak misal kita ikut project base nih, terus kita dapat pendanaan misal, terus kita harus jelasin kan ke investor-investor cara pitchingnya gimana gitu. Oh, aplikasi kita tuh begini loh. Jadi kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada juga professional communication. Jadi gimana cara kita ngobrol atau cara kita menyampaikan pendapat di dunia kerja gitu teman-teman. Nah, mungkin aku mau jelasin juga dari selama aku belajar di machine learning ya teman-teman. Nah, di waktu aku jadi di machine learning ini, belajar di machine learning, itu aku ngelihat banyak banget teman-teman yang bukan dari informatika, teknik komputer, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya Bangkit ini tuh terbuka bebas nih buat teman-teman yang entah itu dari jurusan desain, jurusan bisnis gitu. Semuanya tuh bisa ikut. Malah temanku ada satu teman, dia itu dari teknik fisika, tapi dia malah dapat distinction gitu. Saking kita tuh belajar banget di Bangkit ini, diajarin banget dari awal gitu. Nah, apalagi ya? Terus belajar, ikut. Oh iya, terus di Bangkit ini kita juga pakai bahasa Inggris teman-teman di tiap pertemuannya. Nah, buat teman-teman nih yang bingung banget sama bahasa Inggrisnya, aku juga sebenarnya jelek ya bahasa Inggrisnya, nggak begitu bagus. Nah, di Bangkit ini juga kita diajarin banget nih bahasa Inggrisnya, dimulai dari awal. Itu kalau nggak salah kemarin ada 3 pertemuan nih teman-teman di bahasa Inggrisnya. Kayak gimana cara perkenalan yang baik, gimana cara presentasi yang baik, gimana cara menyampaikan pendapat dan lain-lain menggunakan bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah, terus lanjut ke capstone mungkin. Nah, kemarin aku untuk capstone aku ngambil di company based capstone di mana aku di Traveloka. Nah, di Traveloka ini kemarin aku bikin hotel ranking optimization. Jadi bisa dilihat kan ya teman-teman kalau misalnya buka aplikasi Traveloka gitu, bisa ngeliat nih misal mau liburan di Bali gitu. Nah, nanti bakal kelihatan tuh bisa dari harga, bisa dari review user gitu. Nah, kemarin tuh aku bikin sebuah recommender system di mana kita tuh menggunakan 5 algoritma deep learning gitu. Jadi kita menyatukan kayak dari komentar ini kita ngelihat komentarnya ini tipenya positif apa negatif gitu. Terus dari komentar itu kita lakuin sentimen analisis. Jadi ngelihat nih sentimennya, ini tuh sebenarnya komentarnya positif apa negatif gitu. Jadi kan bisa aja gitu, ratingnya tinggi tapi sebenarnya komentarnya jelek gitu kan. Nah gitu teman-teman. Terus kebetulan kemarin dapat jadi base capstone, terus terakhir kita bikin video juga dan puji Tuhan, alhamdulillah dapat diundang ke Google gitu. Itu pengalaman yang paling seru banget sih. Jadi diundang ke Google, terus bisa ngeliat kantor Google tuh gimana sih. Itu wah gila, keren banget sih. Pengalaman yang nggak bisa tergantikan gitu teman-teman. Bisa ke Google, terus setelah dari Google itu kita hari berikutnya tuh dikasih kayak booth gitu, dikasih stand buat ngejelasin apa sih project yang udah kita jalanin gitu. Dan itu tuh dihadiri banyak banget media, ada
menteri-menteri juga di sana, dan itu keren banget sih dan tidak bisa tergantikan gitu. Ya mungkin dari aku gitu aja. Aku nggak tahu mau bahas apa lagi. Oke. Wah, banyak banget pengalamannya ya Bagja ini ya. Ternyata pergi bisa ke Google. Mungkin di sini teman-teman juga banyak nih yang kayak pengen lihat gimana sih Google, kantor Google itu kan kalau misalkan di Google-nya sendiri, maksudnya kayak kita search image gitu, pasti kayak itu adalah kantor impian gitu, keren kayak gitu kan. Apalagi dapat prestasi juga di Bangkit gitu. Ilmunya tuh sangat-sangat bermanfaat dan juga pengalaman itu kayak tadi kata Bagja ya, tidak tergantikan seperti itu. Nah, terus mungkin tadi juga Bagja udah menyampaikan kalau misalkan buat yang jurusannya bukan informatika mungkin atau bukan IT nggak perlu minder karena pasti banyak juga jurusan-jurusan yang dibutuhkan di Bangkit ini. Gitu. Oke, mungkin terima kasih ya Bagja atas informasi dan pengalamannya sudah dibagikan ke teman-teman. Sebagai gambaran juga nih mungkin teman-teman akhirnya ada gambaran ingin seperti apa seperti itu. Kita lanjut ya ke bintang tamu kedua. Ada Pratama Azmi Atmajaya nih. Oke, mana Pratama? Apa Azmi dipanggilnya nih? Dipanggil Pratama atau Azmi? Atau ganteng? Atau Azmi, bebas sih. Azmi aja ya, itu atau ganteng mungkin itu username-nya Pratama Azmi ganteng ternyata teman-teman. Oh iya. Oke. Oke, dipanggil ganteng katanya boleh. Oke, jadi Pratama sekarang sudah lulus ya? Ya, lulus. Sudah lulus dan sebelumnya dari Prodi Teknologi Informasi. Prestasi di Bangkit di apa nih? Graduate Android Development ya. Top 15 produk capstone project. Wow, tepuk tangan dulu nih buat Azmi. Oke, terus aktivitas saat ini katanya lagi lomba apa nih kalau boleh tahu? Lagi lomba data science. Oh, lomba data science. Berarti ada itu juga merupakan salah satu hasil dari Bangkit mungkin ya? Iya. Iya, oke. Boleh nih Azmi silahkan diinformasikan ke teman-teman pengalaman dan pembelajaran apa yang sudah didapatkan di Bangkit sebelumnya. Oke, halo teman-teman semua. Oke, kenalin aku Pratama Azmi. Sebenarnya tadi yang udah dijelasin ya, sama Bagja itu semua sudah ada. Mungkin aku langsung ke scoop entah itu dari produk capstone dan juga dari mobile development pad ya, dan juga kerja sama tim. Aku mungkin langsung fokus ke sana. Oke. Nah, di Bangkit itu pertama ya, ketika kalian mau masuk Bangkit, kalian tetapin tujuan kalian gitu. Tetapin tujuan kalian. Karena niat yang kuat itu bakalan bisa nganterin kalian ya itu tadi ke tempat yang kalian pingin. Tujuan aku masuk Bangkit, masuk top 15, udah itu. Dan di situ kalian bakalan apa ya, ngabisin waktu kalian di Bangkit. Jujur, aku mau jujur, skripsi aku hampir aku hampir aku tinggalin selama 3 bulan untuk fokus ke Bangkit, gitu. Nah, di situ aku banyak belajar banyak hal, apalagi terkait kerja sama tim. Produk yang aku kembangin itu Teddy. Ya, Teddy itu end-to-end machine learning application untuk membantu difabel. Jadi kita nge-deploy object detection di Android. Nah, itu Teddy. Itu si Teddy. Nah, nanti ketika kalian masuk ya ke ranah capstone project, apalagi yang produk, aku bisa bilang kalian harus dari awal kayak nge-stalking lah kandidat-kandidat tim kalian. Dan itu harus sudah deket-deketin gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya nanti ketika kalian buat tim, kalian udah jauh lebih kenal. Dan capstone project itu paling kuat namanya harus komunikasi. Karena komunikasi itu nggak boleh sampai loss. Nah, ketika komunikasi kalian nggak loss, itu produk kalian atau capstone project kalian bakalan jalan semaksimal mungkin gitu. Nah, terus kalau misalnya di perspektif mobile development ya, aku mau ngasih saran ketika kalian nanti masuk ke mobile development, saran aku adalah kalian belajar yang namanya deployment model machine learning. Ya, karena deployment model machine learning itu salah satu tantangan gitu bagi yang ngambil MD nanti pada saat nge-deploy sebuah model machine learning yang dikasih dari ML gitu.
Nah, terus ketika nanti kalian sudah masuk ya ke apa, katakanlah kalian sudah masuk ke top 53, nanti ada top 50, top 15. Kalian harus tetap yang apa namanya tuh komunikasi. Nanti di situ harus kalian kuatin yang namanya presentasi. Konten apa aja yang pengen kalian paparkan, teknologi apa aja yang kalian pengen paparkan. Dan yang jadi juri itu adalah orang-orang ya industri dan juga researcher. Jadi pandangan mereka terkait produk kalian itu lebih luas dan kalian harus bisa mempertimbangkan itu dari awal gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya gitu, karena perspektif produk machine learning app di bagian researcher sama seorang industri itu beda gitu. Jadi ya itu kalian harus pahami kedua hal itu dengan cara ya diskusi dengan tim kalian gitu. Nah, dan komposisi tim yang cocok menurut aku itu nggak semuanya jago di teknologi gitu. Di tim aku itu ada yang jago desain, ada yang jago bisnis juga, ada yang jago teknikal. Jadi kita nggak semua itu ngoding, kita nggak semua ngoding. Kita semua ada yang ngoding tapi nggak banyak gitu. Pokoknya fokus sama permasalahan yang kalian pengen jawab dan juga komposisi tim ya tentunya. Nah terus nanti ketika masuk ke top 15, nah nanti di top 15 itu nanti persaingan kalian makin ketat dan juri-jurinya juga makin ya ketat lagi gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian lolos, kalian bakalan nanti dinotis sama tim Bangkit ya, kalian lolos top 15 atau enggak. Nah mungkin aku langsung cerita ke inkubasi ya. Oke, di inkubasi, ketika kalian masuk inkubasi, nanti di sehabis top 15, banyak banget yang bakalan kalian pelajari. Nggak hanya solusi aplikasi yang kalian buat atau produk yang kalian buat, tapi juga gimana caranya nganalisa market. Kalian ngelakuin analisa market dengan tim kalian gitu. Nah, di situ entah kalian lakuin FGD, entah kalian langsung ke tempatnya, itu kalian lakuin beta testing atau apapun, itu semua di inkubasi. Karena nanti di akhir inkubasi, produk kalian itu bakalan dirilis dan juga nanti akan dipresentasiin. Gitu. Dipresentasiin ke siapa? Ya, ke orang-orang di industri dan researcher gitu terkait aplikasi kalian. Nah, terakhir yang mau aku share adalah ketika kalian masuk Bangkit, niatnya kuatin karena bakalan banyak yang bakal kalian pelajari gitu, banyak waktu yang bakalan kalian invest, tapi di akhir kalian bisa lebih pede gitu. Apapun path yang kalian ambil, kalian bisa lebih pede. Satu kuncinya itu fokus gitu. Tujuan kalian apa dan fokus aja, fokus sama tujuan itu. Dan nanti ujungnya kalian bisa selesaiin seluruh permasalahan yang diberikan oleh Bangkit. Gitu sih. Itu sih dari aku, Kak. Halo, oke, terima kasih Asmi atas sharingnya. Mungkin tadi teman-teman ya, tapi jangan sampai nih, kan tadi Asmi udah bilang hampir meninggalkan skripsi. Nah, itu mungkin buat teman-teman nih perlu difikirkan kembali nih. Semoga nanti skripsinya jalan, tapi program Bangkitnya juga jalan gitu ya Asmi ya. Untung nggak jadi tuh, untung udah lulus. Jadi lulus Bangkit, lulus kuliah juga gitu. Oke, terima kasih Asmi untuk sharingnya. Selanjutnya kita ke bintang tamu kita ketiga nih, perempuan sendiri. Dari S1 Teknik Komputer ada Berliana Putri Buwono. Halo Berliana. Halo Kak. Halo, selamat siang. Siang juga Kak. Oke, Berliana ini sekarang masih kuliah ya, masih semester 7 di Teknik Komputer, betul ya? Iya Kak, benar banget Kak. Oke, selanjutnya prestasi di Bangkit menjadi apa nih? Top 15 Best Capstone Project, urutan keempat dari 15. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu nih buat Berliana. Oke, mungkin Berliana bisa langsung sharing aja pengalaman selama di Bangkit seperti apa dan gimana nih cara jadi top 15 gitu. Oke, tempat dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Kak. Mungkin karena tadi Kak Bagja sama Kak Pratama tadi udah ngejelasin ya panjang lebar gitu. Paling aku kayak istilahnya ya nambah-nambahin doang lah ya.
Jadi di sini aku paling kayak nambahin, karena tadi kan nggak ada apa sih, masih kayak suka duganya ya. Mungkin aku langsung aja ke situ. Jadi, oh ya, sebelumnya aku daftar Bangkit itu sebenarnya cuma iseng doang sih, diajak sama temen. Nah, terus udah itu ternyata aku yang keterima duluan. Nah, temen aku tuh kayak panik gitu kan. Terus, aduh gimana ini, nggak tahu. Ya udah nanti ditunggu aja sampai akhir Januari gitu kan. Dan terus beberapa hari kemudian itu, ya sekitar 4 harian gitu, alhamdulillahnya teman aku keterima, ya udah aman. Nah, di sini aku ngambil cloud computing pad. Nah, di situ aku tuh belajar dari decoding, terus Coursera, satu lagi sama Quizlet. Nah, kita karena cloud computing itu kan memang pada dasarnya kita kan bakalan minjem gitulah ya, istilahnya minjem akun gitu, atau biasanya dikasih sih, harusnya dikasih kalau misal kita memang belajar tentang cloud computing, karena kalau misal di sebelah gitu kan istilahnya ya, di sebelah, di platform sebelah gitu. Nah, itu kalau setahu aku ada yang nggak dikasih. Nah, kalau di Bangkit ini kita dikasih lab. Jadi kita dikasih akun, terus nanti udah itu bisa explore di situ gimana caranya pakai Google Cloud Platform dan seterusnya. Nah, terus mungkin lanjut aja. Di sini aku mau sharing suka dukanya. Di sini mungkin sukanya aku ketemu kayak teman baru yang bisa buat kayak nambah relasi, nambah ilmu, kayak sharing-sharing gitu kan. Karena di Bangkit kita kayak istilahnya pakai platform yang namanya Discord. Nah, di situ kita bisa kayak sharing-sharing segala macam. Nah, terus sudah itu di Bangkit untungnya aku bisa jadi lebih ngerti tujuan aku selanjutnya gitu kan. Karena sebelumnya aku belum punya basic coding ya. Aku dari SMA, jadi mau nggak mau aku harus kayak belajar gitu kan, kayak seru gitu ya. Udah aku jadi belajar, dan kemarin waktu Bangkit itu aku juga kayak istilahnya ngajar jadi asisten gitu, asisten laboratorium. Nah, terus ya kayak aku pengen ngembangin lagi gitu kan, kayak pengen ngembangin lagi kira-kira mau jadi apa ya? Ya udah deh aku coba ikut Google Bangkit, karena kan itu ada cloud computing. Dan kenapa aku pilih CC? Karena sebenarnya kalau misal aku ikut Android, aku takut laptop aku kentang, terus kalau ikut machine learning juga sama sih, ikut ya, laptopnya kentang gitu kan. Jadi ya udah aku ikut CC. CC sebenarnya nggak perlu laptop yang terlalu ya gitulah, nggak terlalu bagus ya dalam tanda kutip. Nah, terus di Bangkit kita juga dituntut untuk aktif. Nah, terutama kayak kelas online, kayak misal kalau misal kita mau graduate with distinction gitu, paling enggak kalian aktif di kelasnya, kayak misal ngejawab pertanyaan atau kayak ngebacain slide-nya gitu dan segala macam. Nah, karena tadi ada kayak suka-sukanya, sekarang ada dukanya nih, kayak kalau menurutku tugasnya itu cukup bikin keteteran ya. Ya mungkin karena diriku sendiri, karena sebenarnya waktu itu tuh aku juga ngajar di ASLab, terus kayak ikut himpunan juga, terus ambil SKS, ya 10 SKS, termasuk praktikum. Tapi ya pernah juga sih double meet praktikum gitu, dan kelas ya jadi ada 2 meet, dan itu membuat laptop saya, ya Allah tolong ini lancarin tolong banget ya Allah please gitu. Tapi alhamdulillahnya banget, nggak nyangka juga sih bisa dapat distinction graduate gitu. Ya udah alhamdulillah, aku juga kaget sih. Terus di akhir program itu kan ada inkubasi project capstone atau capstone project lah kita ngomongnya. Nah, di situ niatnya saya sama teman-teman saya tuh ya satu tim, niatnya kayak ya dah yang penting udah beres gitu kan, udah selesai gitu. Ternyata pas malam-malam itu dapat email bahwa kalian lolos tetap 50 sekian gitu, nggak 50 pas. Terus ya udah kan, kita lanjut. Akhirnya presentasi lagi, ya udah aku kayak istilahnya benerin slide-nya dan seterusnya gitu kan. Dan akhirnya nggak taunya alhamdulillah dapat yang top 15 gitu ceritanya. Dan sekarang aku masih ngerjain project yang itu, yang Yorni gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Daruyana. Jadi itu tadi
pengalaman dari Berliana, dari Azi, dari Bagja, keren-keren banget nih. Udah menjadi termasuk menjadi mahasiswa terbaik juga berarti ya di program Bangkit kemarin. Nah, buat teman-teman mungkin di sini udah ada yang nggak sabar pengen nanya, boleh nih, boleh bertanya dengan Bu Tia mungkin atau Mbak Iren atau dari tadi 3 alumni Bangkit dari Telkom University. Tapi sebelum itu kita akan mendengar dulu pemaparan dari Pak Maki selaku KUR pengembangan MKLP dan RPL dari BPA Telkom University. Jadi mungkin teman-teman kan tadi sudah melihat ya alur pendaftaran untuk ke Bangkit itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan nih bagaimana sih alur atau proses pendaftaran di kampus Telkom University sendiri. Karena kan sebelum ke Bangkit pastinya akan ada juga seperti surat komitmen tadi atau pokoknya masih ada deh berkas-berkas yang memang diperlukan di universitas sendiri seperti itu. Nah, akan dipaparkan oleh Pak Maki. Kepada Pak Maki dipersilahkan. Oke, ini Pak Maki apa Pak Andi? Oke, bentar. Oke, baik. Izin sudah terlihat, Mbak Isa? Sudah, Bapak. Sudah ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan di tengah hujan mendera di daerah Dayeuh Kolot. Kita tetap semangat ya untuk kita terus berpacu, berkontribusi untuk bangsa melalui teman-teman mengikuti program Bangkit di tahun 2023 ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak dari Bangkit ya, Mbak Tia, Mbak Iren, dan juga testimoni dari teman-teman yang telah mengikuti Bangkit. Oke. Nah, sekarang saya akan menambahkan sedikit terkait mekanisme yang ada di TELU ya, di universitas kita tercinta ya. Oke. Ini mungkin ada beberapa slide yang saya skip karena sebetulnya sudah disampaikan juga tadi dari Bu Tia ya dan Bu Iren. Oke, saya langsung ke sini terkait syarat dan ketentuan pendaftaran Bangkit. Memang di di Universitas Telkom dalam mengikuti seluruh program, bukan hanya Bangkit, tetapi seluruh program yang kegiatannya itu dapat diakui sebagai kegiatan MBKM ya dan dapat dikonversikan ke dalam SKS tertentu, itu memiliki mekanismenya sendiri. Bahwa ini termasuk di Bangkit juga, rekan-rekan yang ingin mendaftar Bangkit ya, itu harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen wali. Ya, terutama mendapatkan persetujuan dari Kaprodi teman-teman semua. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada konsultasi dengan dosen wali, ya, persetujuan dari Kaprodi itu melalui surat komitmen. Jadi nanti di surat komitmen tadi disampaikan juga oleh Bu Tia bahwa untuk mendaftar ke sistem Bangkit ya ada surat komitmen. Nah, di surat komitmennya itu ada tanda tangan rekan-rekan sekalian dan tanda tangan dari ketua program studi. Lalu tadi juga sudah disampaikan bahwa sampai program berakhir ya harus masih menjadi mahasiswa aktif. Lalu minimal semester adalah minimal semester 5 ya, dari D3 sampai S1. Dan juga tidak diperkenankan mahasiswa untuk undur diri setelah dinyatakan diterima oleh Bangkit seperti itu. Ya, jadi pada intinya di sini adalah teman-teman semua harus dipastikan konsultasi dulu dengan dosen wali dan disetujui oleh ketua program studi. Oke, ini alur pendaftaran. Ini kita sadur dari alur pendaftaran juga dari Bangkit ya. Kurang lebih sama. Jadi memang ada mengisi registrasi di laman registration.bangkit.academy, menyelesaikan tes, lalu mendaftar ke web Kampus Merdeka, dan kemudian melengkapi administrasi lainnya.
Tapi di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa mendapatkan surat komitmen yang telah disetujui ditandatangani oleh ketua program studi. Seperti itu ya. Oke, lalu ini contoh template surat komitmen. Ya, surat komitmen untuk mengikuti Bangkit. Ada poin-poin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, ya, ditandatangani oleh teman-teman semua dan ditandatangani oleh Kaprodi. Oke, termasuk tadi disampaikan bahwa program Bangkit ini dapat, ya, kegiatannya dapat diakui ke dalam sejumlah SKS tertentu, makanya perlu diketahui oleh Kaprodi adalah untuk menjamin itu, ya, hingga 20 SKS, bukan 20 SKS ya, tetapi hingga 20 SKS seperti itu. Nah, untuk template surat komitmen bisa diunduh dari https ini ya, bit.ly/sk_bangkit 2023. Nah, seperti itu. Lalu ini beberapa informasi apabila teman-teman akan ada yang ditanyakan, ya, bisa melalui mengunjungi situs kami di bpa.telkomuniversity.id atau juga bisa akses dan bertanya ke Instagram kita di /bp_telkom university, ya. Dan untuk program Bangkit untuk pendaftaran bisa langsung ke registration.bangkit.academy seperti itu. Nah, itu tambahan dari kita dari bagian pengembangan akademik selaku pengelola Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Telkom University. Oke, terima kasih atas waktunya. Mangga Mbak Isa, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Maki atas informasinya ya. Oke, selanjutnya mungkin di sini teman-teman tadi sudah mendengarkan paparan Bangkit dari Butia, kemudian tadi juga ada informasi pengalaman dari alumni Bangkit, kemudian juga informasi dari bagian pengembangan akademik Telkom University. Nah, sekarang kita buka nih sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin yang teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom chat dengan formatnya nama, NIM, prodi, dan fakultas, kemudian pertanyaannya. Oke, kita bacakan untuk pertanyaan pertama dari Imam Rafif Ar-Razan dari prodi Informatika angkatan 2019 ya. Bagaimana jika sudah submit surat komitmen dengan tanda tangan dosen wali tanpa tanda tangan Kaprodi? Terima kasih. Oke, mungkin ini yang menjawab bisa dari Pak Maki atau Butia mungkin. Bagaimana kalau surat komitmen tanda tangannya hanya dosen wali saja tanpa tanda tangan Kaprodi? Saya izin jawab untuk yang ini. Kalau dari tim Bangkit, ya itu tidak masalah karena untuk surat komitmen kalau dari tim Bangkit ya itu tidak ada persyaratan dosennya minimal apa gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah gitu. Jadi tidak harus prodi. Tapi saya tidak tahu mungkin dari Telkom ini sendiri. Gitu. Ya. Mungkin dari Pak Maki, kalau dari Telkom University sendiri nih Pak, bagaimana? Ya, punten izin menambahkan Bu Tia. Kalau untuk surat komitmen memang dari yang kita tadi sampaikan di link itu kita ambil dari Bangkit juga ya. Jadi surat komitmennya memang template dari Bangkit seperti itu. Jadi kita tidak mengubah apapun dan memang di surat komitmen tersebut sudah terstate Kaprodi ya seperti itu. Oke, punten pisan ya Bu Tia. Karena kita perlu comply dengan di aturan di Universitas Telkom. Memang untuk menjamin ya teman-teman bahwa kegiatannya itu diketahui ya, dan apabila teman-teman ingin kegiatan Bangkitnya ini dikonversikan ke dalam sejumlah SKS tertentu melalui konversi mata kuliah, maka itu harus ditandatangani oleh Kaprodi. Seperti itu ya. Siapa yang nanya Mbak Isa punten? Mas Imam ya? Pak, dari Informatika. Oh ya, Mas Imam dari S1 Informatika ya. S1 Informatika ya. Iya, betul. Seperti itu ya Mas Imam ya. Mungkin diinformasikan kembali ya buat teman-teman yang mau daftar program Bangkit,
Dimohon untuk surat komitmennya ada tanda tangan dari dosen wali dan kaprodinya juga. Karena itu karena itu juga merupakan peraturan dari universitas dan agar diketahui oleh kaprodinya. Nanti takutnya kalian sudah daftar tapi kaprodinya nggak tahu, nanti jadi masalah di prodinya. Apakah nanti jadi ada kayak mau dikonversikannya seperti apa, itu juga jadi ada masalah oleh prodi. Sehingga apapun jika ingin mendaftar program MSIB juga program Bangkit, mohon untuk dikonsultasikan terlebih dahulu ke dosen wali dan juga kaprodi. Oke, terima kasih Bu Tia dan Pak Maki atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Salita Nabila, Prodi Informatika, Angkatan 2020. Pertanyaannya, izin bertanya, untuk pendaftaran tahap 3 yang mengikuti tes dasar pemrograman dan tes kepribadian dapat diikuti kapan dan di mana ya? Mungkin ini Ibu Tia ya yang menjawab. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, mohon maaf terkait pertanyaan sebelumnya. Terima kasih Pak Maki untuk konfirmasinya. Tentu mungkin setiap kampus punya peraturan sendiri begitu ya. Terima kasih untuk konfirmasinya. Mohon berarti nanti mahasiswa silakan menyesuaikan dengan peraturan dari kampusnya. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan dari Talita, tes dasar pemrograman dan tes kepribadian dapat diikuti kapan dan di mana? Oke, jadi tesnya ini nanti akan menggunakan LMS decoding. Jadi nanti kalau teman-teman sudah sudah di-approve gitu ya, bahwa yang menyatakan bahwa teman-teman eligible untuk mendaftar Bangkit, terus teman-teman sudah mengumpulkan formulir surat komitmen itu tadi gitu ya, nanti teman-teman akan mendapatkan email akses untuk mengikuti ujian gitu. Ujiannya sendiri dilakukan di platform decoding. Nanti akan ada aksesnya, termasuk juga token untuk ujiannya. Tokennya nanti orang per orang ya, nggak bisa dipakai untuk akun lain gitu. Jadi spesifik untuk yang menerima email tersebut saja. Kemudian ujiannya di platform decoding dan waktu ujiannya itu mulai 14 Oktober. Jadi sebenarnya kayak dari sekarang pun kalau teman-teman eligible dan sudah di-approve kemudian sudah submit surat komitmen itu, teman-teman juga sudah bisa mulai mengikuti ujiannya. Dan itu ujiannya sampai 31 Desember, jadi sampai akhir tahun gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab ya, bisa diikuti secara online di platform decoding, begitu. Baik Ibu Tia, terima kasih. Jadi nanti mungkin akan dapat informasi melalui web begitu, melalui email itu ya, melalui email kalau memang eligible gitu. Mungkin seperti itu jawabannya Talita. Terima kasih Ibu Tia. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ramadan, dari prodi, ini sepertinya prodi Sistem Informasi ya, Angkatan 20. Pertanyaannya terkait alur pendaftaran, tadi saya sudah daftar duluan, tetapi belum konsultasi, berarti harus konsultasi dan menunggu persetujuan ya, gitu. Pak Maki mungkin? Ya, ini jawabannya ya atau tidak. Ya dan tidak soalnya pertanyaannya. Tapi intinya begitu ya, jadi memang tetap harus karena setidaknya kenapa sih harus ke dosen wali gitu ya. Jadi harapannya kita bahwa setiap langkah gitu ya pembelajaran yang akan diikuti oleh mahasiswa itu memang dosen wali ikut menjadi bagian ya yang tidak terpisahkan dalam step-step atau langkah-langkah teman-teman semua dalam menyelesaikan pembelajaran di Universitas Telkom ya, seperti itu. Lalu kenapa sih harus sampai persetujuan dari Kaprodi? Ini sebetulnya manfaatnya adalah untuk menjamin teman-teman semua juga ya, teman-teman mahasiswa semua bahwa Kaprodi setuju dan sudah disepakati apabila memang ingin dikonversikan ke mata kuliah tertentu,
Nah, Kaprodi udah siap dengan mata kuliah konversinya. Jadi sebetulnya manfaatnya untuk teman-teman juga. Jadi punten kalau ternyata nanti di akhir gitu ya meminta konversi sedangkan tidak ada persetujuan dari Kaprodi, itu bisa repot ke sananya ya. Karena memang untuk MBKM ini agak khusus gitu ya. Agak perlu comply dengan aturan di TLU untuk pelaporan ke Pedidiktinya seperti itu. Itu Mbak Isa. Baik, terima kasih Tadi siapa Bapak. Mas Dari ya, dari Ramadan ya? Iya, betul Bapak. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Masih atas jawabannya. Jadi kami ulangi lagi ya, buat teman-teman yang mau daftar, pastikan dosen wali dan Kaprodi itu sudah tahu bahwa teman-teman akan daftar di program Bangkit ini. Dan bukan hanya di program Bangkit, tapi di seluruh program Kampus Merdeka. Misalnya itu MSID atau mungkin ada program Kampus Merdeka lainnya, agar nantinya pengkonversian SKS-nya tidak terkendala. Takutnya nanti dari prodi tidak mengizinkan, tapi kalian sudah mendaftar lalu sudah selesai ternyata tidak dapat dikonversikan dari prodinya, kan repot ya nanti dari prodi dan dari mahasiswa jadi sama-sama tidak enak gitu posisinya gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke pertanyaan Asfa Amalia Dinata dari prodi Informatika angkatan 2020. Untuk set machine learning SKS yang bisa dikonversi apa saja ya? Gitu. Mungkin ini di universitas mungkin Pak Masih. Saya lagi untuk SKS yang bisa dikonversi. Nah ini ya, fungsinya untuk konsultasi dosen wali dan Kaprodi itu untuk menjawab ini ya. Jadi kita dari pengelola universitas, kita sebagai fasilitator, tetapi mekanisme terkait konversi ya itu mengikuti mekanisme yang ada di prodi. Itu ya Mbak Asfa Amalia ya. Jadi silahkan hubungi dengan prodinya seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Jadi untuk pengkonversian SKS itu masing-masing prodi berbeda ya. Jadi tergantung dari prodinya mungkin bisa dilihat mata kuliah yang akan dikonversikan yang mana. Itulah tadi kenapa teman-teman harus konsultasi ke Kaprodinya masing-masing. Begitu. Ini sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan konversi SKS ini. Kita lanjut ke pertanyaan dari Prabu Adin Al-Muhasibi dari D3 RPLA. Pertanyaannya, untuk program Bangkit ini, pembelajarannya itu apakah dijalankan secara offline atau online? Dijalankan secara offline atau online ya selama Januari sampai Juli 2023 ini. Mungkin Ibu Tia bisa membantu menjawab, Ibu. Ya, terdengar ya selesai. Oke. Untuk pembelajarannya itu fully online. Jadi full online Bangkit 2023 ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena kita melakukan pembelajarannya secara online. Semoga bisa menjawab. Baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita satu pertanyaan lagi ya. Ini dari Kurniawan Ramadhani dari Prodi S1 Teknologi Rekayasa Multimedia. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui lolos ke tahap selanjutnya atau enggak? Gimana ya, Kak? Butuh waktu berapa lama untuk mengetahuinya? Boleh, Ibu ya? Butuh waktu berapa lama? Kebetulan saya juga sebentar, saya izin tanyakan. Sebentar, mau minta waktunya. Mungkin maksudnya setelah selesai mengikuti ujian, gitu sepertinya ya, sampai kemudian status penerimaan begitu ya. Ada status penerimaan gitu ya. Kayaknya sebentar, saya minta waktunya. Jadi proses ujiannya itu sampai 31 Desember ya. Terus kita akan mulai mengumumkan apakah teman-teman keterima atau tidak itu dari 1 Desember sampai 16 Januari ya. Jadi mungkin saya bisa simpulkan bahwa pengumumannya akan mulai dilakukan secara
bertahap gitu, email konfirmasi gitu mengenai apakah teman-teman diterima atau tidak akan mulai dilakukan secara bertahap dari tanggal 1 Desember sampai 16 Januari. Gitu. Jadi kalau teman-teman daftar dari sekarang, itu paling mohon tunggu saja, gitu. Ikuti prosesnya dan mohon tunggu. Nanti kita akan secara bertahap mengirimkan email konfirmasi. Kemudian ya, jadi setiap tahapan proses pendaftaran itu nanti pasti akan ada email konfirmasi gitu. Jadi kayak tadi ada alur registrasi yang slide yang saya tampilkan, misal setelah teman-teman ujian nanti akan ada email konfirmasi, kemudian setelah itu teman-teman akan diminta untuk submit gitu mendaftar dan submit di MSIB di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id gitu, dan setelah submit nanti kita juga akan pantau progresnya dan statusnya. Jika teman-teman lulus, nanti kami juga akan memberikan email konfirmasi. Tapi yang jelas pengumuman akhir bahwa apakah teman-teman diterima atau tidak di program ini akan kami mulai informasikan di 1 Desember sampai 16 Januari 2023. Semoga menjawab. Baik, Ibu Tia, terima kasih atas jawabannya. Karena sudah waktunya sudah habis, mungkin buat teman-teman sebelum kita menutup acara ini, alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman yang dari tadi off-cam, kameranya belum nyala, mungkin bisa dinyalakan dulu untuk kita mengadakan sesi foto bersama. Paling saya mohon izin Ibu Isa, saya paling mau menyampaikan satu lagi, jika teman-teman ada pertanyaan misal yang tidak terjawab saat ini, teman-teman bisa mengirim email ke registration@bangkit.academy. Saya sudah ketikkan di kolom chat. Semoga itu bisa membantu teman-teman yang pertanyaannya tidak bisa terjawab saat ini. Monggo Ibu Isa, jika mau berkata. Baik Ibu, terima kasih ya buat teman-teman yang mungkin tadi masih bertanya, tapi karena keterbatasan waktu kita, mohon maaf, mungkin tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, atau mungkin teman-teman yang ingin bertanya jadi tidak dapat bertanya, nanti bisa ditanyakan ke link yang sudah diinformasikan oleh Bu Tia. Bisa juga menanyakan terkait bagaimana sih peraturan dari universitas sendiri terkait pendaftaran program Bangkit ini. Bisa juga ditanyakan di web bpa.telkomuniversity.ac.id. Oke, mungkin Ibu kita izin foto bersama dulu. Mungkin teman-teman juga bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, kita tunggu ya. Oke. Dari slide 1 semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ganti gaya nih buat slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke, terima kasih kepada Ibu Tia yang sudah menyempatkan hadir di acara sosialisasi Bangkit 2023 Telkom University, dan kepada Mbak Iren juga terima kasih Mbak sudah hadir. Dan buat teman-teman alumni tadi, terima kasih juga sudah berbagi cerita dan pengalamannya selama program Bangkit sebelumnya. Dan buat rekan-rekan mahasiswa yang ingin mendaftar program Bangkit, bisa langsung datang ke web dari program Bangkit tersebut. Terima kasih, saya selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, makasih Mbak. Selamat siang. Terima kasih. Mohon Mbak Tia, Mbak Ira. Terima kasih, ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Saya izin live ya. Mangga Bapak Ibu.